Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua nih, bermana berada kembali lagi bersama Bang Aril Bakir gitu ya. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai kita semua. Oke kawan-kawan, alhamdulillah kembali lagi kesempatan untuk berbagi soal disertai pembahasan lengkap untuk kita persiapkan diri menghadapi CPNS tahun 2024 ini. Karena sebagaimana ketahui, hari ini sudah masuk hari ke-7 di Selasa 22 Oktober 2024, di mana sampai saat ini sudah banyak berdar FR mengenai soal-soal yang bermunculan di SKD, baik itu TWK, TKP maupun TIU ya. Dan di kesempatan kali ini Maki akan coba fokus di soal TWK untuk bahasa negara, yaitu materi kata ulang, karena beberapa FR berdar ya bahwa kata ulang ini muncul di SKD CPNS untuk soal TWK ini gitu kan kawan ya. Dimana selain disesuaikan dengan FR berdar, soal yang Maki buat juga disesuaikan dengan Kesimen 4 RB nomor 321 tahun 2024 ini. Boy, untuk satu kita juga di kopi gitu kan dia. Di sini sudah sajikan sebuah masalah, namun apapun saja video Teboto Sosro gitu. Selalu happy masalah dengan senyuman sebaik pesolution berapa? Iya betul, berespresi gitu kan ya. Soalnya kayak gini corong. Perhatikan teks berikut. Sekolah taman kanak-kanak itu dicat bla bla bla. Perpustakaannya menjadi tempat favorit bla bla bla. Di sana biasanya mereka bla bla bla. Buku bergambar titik. Mereka didampingi para guru yang bla bla bla. Kata ulang yang tepat untuk melengkapi teks tersebut adalah bla bla bla. Nah, A. Warna-warni anak-anak lihat-lihat ramah tamah. B. Warna-warni anak-anak melihat-lihat ramah tamah. Oke, cara mengerjakan cepat soal kayak gini kawan-kawan. Kita cek yang option A-nya, warna-warni. Warna-warni, oke, warna-warna, kemungkinan warna-warni ya, karena kata ulang di sini yang kita ini. Warna-warnanya banyak macam warna-warna pengulangan yang berubah bunyi, berarti ya warna-warni harusnya ya. Kita coba cek. Sekolah taman kanak-kanak itu dicat warna-warni. Oke, bisa jadi warna-warni yang betul ya. Dicat warna-warna, jelas gak enak. Berarti yang warna-warna jangan dipilih kawan-kawan. Wrong ini. Yang lainnya warna-warni ini. Tugas kita adalah milih satu di antara 4. Berat ini kawan-kawan ya. Pasukannya menjadi tempat favorit anak-anak. Nah, berarti anak-anak benar ya. Di sana biasanya mereka lihat. Gak mungkin gak enak kan? Berarti yang A wrong. Yang lihat-lihat wrong, berarti D wrong. Tinggal B dan E. Tugas kita adalah milih satu di antara 2 nih. Melihat-lihat buku bergambar. Mereka didampingi para guru yang ramah tamah. Ramah-ramah atau ramah tamah. Iya, yang betul itu adalah yang E kawan-kawan. Berarti ini wrong. Jadi jawaban betul yang E. Begitu kan? Azen. Hidup sedih-sedih mantap. Kenapa? Nah, option E itu kata ulang warna-warni, artinya bermacam-macam warna kawan-kawan. Jadi kalau berwarna-warna itu kurang tepat, karena untuk warna-warni itu menunjukkan bahwa warnanya banyak gitu. Ada merah, kuning, hijau di langit yang biru. Gitu ya. Anak-anak itu menunjuk pengulangan kata yang berarti jamak gitu kawan-kawan ya. Karena setiap pengulangan kata itu mengandung makna. Kata ulang melihat-lihat bermakna tindakan yang dilakukan berkali-kali. Melihat-lihat itu ramah tamah artinya sangat ramah. Jadi pilihan yang tepat adalah yang E. Begitu kan kawan? Understand? Tidak benar? Jadi mantap. Nah, untuk itu kita harus tahu dulu apa sih kata ulang itu. Kata ulang itu adalah kata yang mengalami reduplikasi atau pengulangan. Kata ulang bermacam-macam bentuknya. Nah, ini sumbernya makin nanti sertakan ya. Nanti kalau kawan penasaran, silakan kalau pelajari lagi ya, karena bukunya bagus, yaitu prediksi soal UN kalau tidak salah ya. Nanti silakan download sendiri, makin sertakan di kolom deskripsi. Ada Dwi Purwa, yaitu kata ulang sebagian. Contoh sesepuh, sesepuh, bukan sepuh-sepuh, lelaki bukan lelaki gitu ya, bukan laki-laki. Itu Dwi Purwa, kata ulang sebagian. Leluhur. Kemudian Dwi Lingga, kata ulang utuh atau penuh. Nah, ini utuh, tinggi-tinggi gitu kan ya. Anak-anak tadi itu Dwi Lingga kan kawan. Kemudian ada yang berubah bunyi. Contoh gotong royong, warna-warni tadi ya, gotong royong dan lain sebagainya. Ada kata ulang yang beribuhan. Contohnya tarik menarik. Nah, tarik menarik gitu. Nah, selain itu kata ulang juga ada maknanya. Ada menyatakan jamak atau banyak. Contoh buku-buku, artinya bukunya banyak. Anak-anak artinya banyak, jamak gitu.
Kemudian bermacam-macam, contoh pohon-pohonan, buah-buahan, artinya banyak buah gitu ya. Ada juga menyatakan menyerupai, contoh kuda-kuda, anak-anakan, langit-langit, mobil-mobilan, rumah-rumahan, kayu-kayuan. Jadi contoh misalkan tentukan kalimat yang memiliki makna yang sama dengan kuda-kudaan. Misalkan mobil-mobilan berarti jawabannya ya. Misalkan di optionnya tuh mobil-mobilan, buah-buahan, buku-buku, sakit-sakitan berarti mobil-mobilan gitu kawan-kawan ya. Kemudian melemahkan, agak contoh melemahkan itu atau agak-agak gitu. Kekanak-kanakan, kamu itu kelakuannya kekanak-kanakan berarti agak kanak-kanak pada usianya udah 50 tahun misalkan. Gitu kan ya. Keberat-baratan berarti agak keberat-baratan, sakit-sakitan. Kemudian menunjukkan kualitas atau kuantitas atau frekuensi, contoh kuat-kuat artinya kualitasnya kuat gitu ya. Kuda-kuda menunjukkan kuantitas berarti banyak kuda-kudanya. Frekuensi mondar-mandir sering berarti banyak, sering mondar-mandir, sering bolak-balik gitu kan kawan. Saling berbalasan, contoh bersalam-salaman itu saling berbalas-balasan, tikam menikam, pukul memukul gitu kan ya, hantam menghantam gitu. Kemudian kolektif kata bilangan, contoh 22, 33, 55. Dalam keadaan, contoh mentah-mentah, artinya kok kamu makan buah itu mentah-mentah gitu ya, hidup-hidup gitu ya. Kok kamu makan ayam, daging ayam, makan ayam hidup-hidup gitu ya. Walaupun atau meskipun, contoh kecil-kecil, ya itu artinya maknanya kecil, walaupun gitu. Contoh misalkan dalam sebuah kalimat, kecil-kecil kamu sudah makan tahu misalkan gitu ya. Artinya walaupun masih kecil gitu kan ya, kecil-kecil juga dia cabai rawit. Meskipun masih kecil dia sudah cabai rawit gitu kan ya. Perihal, contoh masak memasak, jahit menjahit, itu yang ke-10. Yang ke-11, tindakan untuk bersenang-senang, contoh makan-makan, duduk-duduk, tidur-tiduran, membaca-baca, berjalan-jalan, itu untuk bersenang senang gitu kawan-kawan ya. Agak kehijau-hijauan, kemerah-merahan berarti menunjukkan agak ya. Tindakan yang dilakukan berkali-kali, contoh berkali-kali ya. Yang sering gitu kawan-kawan. Himpunan, contoh berjam-jam. Gitu. Berbalasan, contoh kunjung mengunjungi, tuduh menuduh, tolong menolong gitu ya. Berbalasan pekerjaan gitu kawan-kawan. Nah, kita lanjut lagi ya. Cermati paragraf berikut. Aku memiliki taman bunga yang sangat indah. Di taman tersebut terdapat bla 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 bunga, macam-macam bunga nih, kayaknya macam-macam ya. Ada bunga mawar, melati, matahari, anggrek, dan masih banyak lagi. Apabila sedang berbunga akan menghasilkan bunga yang indah, berwarna-warni boleh misalkan. Setiap orang yang melihat tamanku pasti titik bla bla bla, kadang mereka memintaku untuk memetik bunga tersebut untuk mereka. Nah, kata ulang yang tepat untuk melengkapi tersebut adalah lagi-lagi ke sini, kata Maki juga langsung baca ke sini. Jadi cara cepatnya adalah kata ulang berarti langsung baca ke soalnya. Aku memiliki taman bunga yang sangat indah, di taman tersebut terdapat macam-macam bunga. Macam-macam bunga atau bermacam-macam bunga? Ayo. Terdapat macam-macam bunga, bermacam-macam ya kawan-kawan. Ada bunga mawar, apabila sedang berbunga akan menghasilkan bunga yang warna-warni, kurang enak, berwarna-warni. Kemungkinan ya. Setiap orang yang melihat tamanku pasti terkagum-kagum. Berarti kagum-kagum jelas ini wrong ya. Yang kagum-kagum, ini kagum-kagum wrong. Berarti ini tinggal ini nih. Nah, tinggal cek apakah yang mana. Ternyata yang betul itu adalah bermacam-macam. Nih, bermacam-macam, berwarna-warni, dan terkagum-kagum. Yang A berarti ya kalau begitu. Enggak. Macam-macam ini ya, bermacam-macam, berwarna-warni, terkagum-kagum. Bermacam-macam, warna-warni, ini tidak enak gitu ya. Jadi B jawabannya, ini wrong ya, macam-macam. Jadi B kawan-kawan ternyata jawabannya. Kita coba cek ya. Kata macam-macam di opsi A tidak enak tuh, tidak padu dengan kalimat. Jadi di taman tersebut terdapat macam-macam bunga, bermacam-macam enaknya. Itu. Opsi C, jadi bermacam-macam itu maknanya apa? Berbagai jenis, terdapat berbagai jenis bunga gitu.
Opsi C itu warna-warni yang bermakna bermacam-macam warna, kurang warna-warni itu kurang padu juga. Harusnya diganti dengan kata ulang yang bermakna mempunyai berbagai macam warna, yaitu berwarna-warni. Sedangkan kagum-kagum tidak memiliki arti kawan-kawan. Seharusnya tergagum-kagum yang bermakna takjub gitu. Jadi jawaban yang tepat itu yang B. Begitu kan? Adsen, idap-idap, seri-seri, batop, next. Lagi-lagi di paragraf ya. Cermati paragraf berikut langsung ke option. Kata ulang yang tepat langsung nih baca. Hari ini hari terakhir kami berkumpul karena besok kami akan menunjuk ke tempat melanjutkan sekolah masing-masing. Kami bla 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 air mata tanpa disadari bla bla bla. Kami apa? Kami bersalam-salaman, bisa nih. Air mata tanpa disadari berlinang-linang. Berarti air bersalam-salaman, berlinang-linang. Terasa berat hati untuk berpisah karena tidak ada lagi canda gurau dan celak-celaan. Yang mana nih? Yang kemungkinan yang ya. Bersalam-salam berlinang-linangan, gak mungkin berlinang-linangan ya, linang-linangan, apalagi linang-linangan tidak enak didengar, ini linang-linangan gitu ya, itu celak-celaan. Nah ini yang mungkin ya, celak-celak apa ini celahnya gak enak di sini, berarti yang betul kawan-kawan ya. Tuh opsi bersalam-salaman merupakan bentuk kata ulang yang tepat untuk menyatakan tindakan saling memberi salam. Berlinang-linang menunjukkan air mata yang mengalir sehingga cocok untuk konteks emosional yang saat berpisah. Celah-celahan merujuk pada tindakan yang saling mencela yang dapat menggambarkan canda gurau di antara teman-teman. Jadi begitu kalau ini rong di jalan yang begitu kan Z idam sedih mentop gitu. Lanjut. Kata ulang yang memiliki makna sama dengan tertawa-tawa adalah bla bla bla. A menangis-nangis, B bercanda-canda, C berlari-lari, D berbicara-bicara, E mengobrol-ngobrol. Mana nih kawan-kawan ya? Yang mungkin adalah B kawan-kawan. Kita coba cek. Tertawa-tawa adalah tindakan tertawa berulang kali, biasanya dalam suasana ceria atau gembira. Bercanda-canda, tindakan bercanda atau berkelakar secara berulang, seringkali menciptakan suasana yang menyenangkan dan dapat memicu tawa, mirip dengan tertawa-tawa. Jadi yang mirip itu adalah ya kalaupun tidak sama persis ya minimal mirip gitu kawan-kawan. Kalau menangis jelas kebalikannya kan. Ini suasana tertawa-tawa itu suasananya ceria gitu dan gembira gitu kan. Kalau menangis-nangis itu tidak ceria gitu. Berlari-lari apalagi jauh ya, orang tertawa tidak sama aktivitasnya dengan berlari. Kalau berlari itu dia ya ada upaya untuk berkejar-kejaran gitu kawan-kawan ya. Berbicara-bicara apalagi ini tidak umum digunakan ya. Mengobrol-ngobrol kurang ya. Jadi yang paling mendekati adalah yang bercanda-canda. Ini wrong. Jadi yang AB begitu kan. Z idam jadi top. Next. Kata ulang yang memiliki makna yang paling dekat dengan bermain-main adalah minimal dekat gitu kawan-kawan. Kira-kira yang mana? A berjalan-jalan, berlari-lari, bersenang-senang, bernyanyi-nyanyi, mengobrol-ngobrol jelas wrong ya. Bermain-main berarti anak itu jangan bermain-main dengan saya. Artinya jangan apa coba kira-kira yang konteksnya yang paling dekat lah. Kalau dari iya betul, bersenang-senang gitu kawan-kawan ya. Bermain-main itu merujuk pada aktivitas yang dilakukan dengan tujuan bersenang-senang. Bermain-main itu biasanya melibatkan interaksi sosial dan aktivitas fisik gitu. Ciri lainnya itu bersenang-senang menggambarkan aktivitas yang dilakukan untuk kesenangan dan kebahagiaan. Sangat mirip dengan konsep bermain. Anda jangan bermain-main dengan saya ya. Anda jangan bermain-main dengan saya. Bermain-main dengan saya. Nanti saya laporkan Anda ke Mang Akil misalkan. Gitu kan ya. Nah ini sama aja dengan Anda jangan bersenang-senang gitu. Jadi melakukan sesuatu itu untuk kesenangan atau kebahagiaan dia gitu, dan tidak serius gitu, main-main gitu. Ya yang paling mendekati adalah bersenang-senang. Berjalan-jalan ini kegiatan yang rileks, santai gitu, hiburan gitu. Tapi ini konteksnya beda dengan bermain-main. Itu kayak ada seolah mempermainkan gitu ya, bermain-main, bersenang-senang, kesenangan kebahagiaan. Jadi yang paling tepat itu adalah yang C. Begitu kawan. Ada Z, idap, steady, top. Next. Dalam konteks kegiatan anak-anak yang aktif, kata ulang yang paling tepat untuk menggambarkan aktivitas berlari-lari
Dalam suasana yang penuh semangat dan kegembiraan. Ini dalam konteks yang beda lagi nih. Dalam konteks kegiatan anak yang aktif berlari-lari itu sama dengan apa? A. Berkejar-kejaran saat bermain di lapangan. B. Berjalan-jalan sambil menikmati pemandangan. C. Melompat-lompat di atas trampolin. D. Bersorak-sorak di tengah pertandingan. E. Berputar-putar mengikuti alunan musik. Yang paling tepat adalah yang berkejar-kejaran kemungkinan ya. Kita coba cek kawan-kawan. Oh, tidak ada ya pembahasannya. Gitu ya. Kalau berjalan-jalan itu aktivitas berjalan tapi dia santai gitu ya. Enggak berjalan-jalan itu kurang cocok kalau dengan konteks kegiatan anak yang aktif gitu. Justru anak yang aktif tidak mungkin berjalan-jalan ya. Gitu dia. Jadi untuk orang yang rileks, santai gitu ya. Penuh semangat kegembiraan itu bukan berjalan-jalan, ini untuk santai. Ini wrong berarti berjalan-jalan. Bersorak-sorak itu untuk suara ya, ada suaranya di sini, sementara berlari tidak menimbulkan suara, aktivitas suara gitu ya kawan-kawan. Oke. Berputar-putar itu beda dengan berlari-lari, beda ya. Jadi kalau berputar-putar kurang lah ya. Melompat-lompat juga ini ada aktivitas melompat-lompat. Berlari-lari itu artinya anak-anak yang aktif ya, berarti berlari-lari berarti melibatkan interaksi itu lebih dari satu orang nih. Kalau melompat-lompat itu bisa aja satu orang. Anak itu melompat-lompat. Anak-anak melompat-lompat. Kurang enak kan? Jadi kalau melompat-lompat itu aktivitas yang bisa dilakukan oleh seorang. Kalau ini berlari-lari itu ada aktivitas yang lebih dilakukan satu orang. Jadi ada interaksi. Nah, ini mirip dengan berkejar-kejaran berarti. Ya kan, berkejar-kejaran itu yang satu dikejar. Nah, jadi jawaban itu soal ini dari yang begitu keluar azan. Ida binab jadi mantap.